harta suami habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan aset properti dan yang peninggalan berupa fisik itu banyak dari harta istri. Bagaimana pembagiannya? Ya, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Coba hitung pembagian warisan di mana suami meninggal dan selama berumah tangga punya rumah, mobil, motor itu hasil pembelian istri sewaktu dinas PNS. Sementara gaji suami cuma dipakai belanja kebutuhan pokok. Hasil kerja istri dibuat beli barang-barang dan investasi. Ya, penjelasannya cukup panjang. Silahkan di-save dulu video ini supaya bisa ditonton berulang-ulang dan di-share supaya yang lain juga bisa mendapatkan pencerahan dari adanya PT kali ini. Ya, jadi kewajiban yang melekat bagi seorang laki-laki atau khususnya seorang bapak itu adalah memberi nafkah, ya, nafkah kepada istri dan anak, ya, kemudian juga untuk tempat tinggal, ya kan, kemudian juga ada kewajiban yang lain melekat pada seorang laki-laki, yakni kewajiban berjihad, kemudian perwalian dan pemberian mahar, yang itu tidak ada di pihak wanita. Nah, biasanya di kita masyarakat kita ini istri juga ikut membantu, ya kan, membantu bekerja ataupun istri ada bisnis. Nah, dan tak sedikit banyak kasus istri itu sudah banyak mendapatkan warisan dari sebelumnya, ya, dari sebelum menikah sudah banyak berkontribusi dalam harta, termasuk juga misalnya dalam kasus ini untuk aset-aset benda yang tak bergerak seperti halnya kendaraan, ya kan, motor, mobil, ya, rumah itu adalah milik si istri sewaktu ia dinas masih bekerja dulu kan. Sedangkan penghasilan dari suami ini habis untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Maka ya kalau seandainya ini terjadi perceraian, maka ya jelas itu semuanya berarti kalau dilihat dari fakta sini, ya ini artinya punya si istri, ya kan. Ataupun ketika sang suami wafat, ya kalau dilihat dari faktanya ini juga artinya tidak ada harta yang ditinggalkan, ya karena gajinya tadi, penghasilan tadi habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk pembelian properti, kemudian kendaraan itu menggunakan harta milik istri. Ya, ini beda kasus kalau seandainya dari awal sudah ada perjanjian separuh-separuh, separuh kebutuhan pokok itu juga bagi dua, separuh untuk properti dan aset-aset lain juga dari hasil bersama. Nah, itu beda kasus. Tapi kalau memang dari awal ada seperti ini akadnya, berarti ini tidak terjadi namanya harta gono gini, karena kalau faktanya seperti ini artinya semuanya milik sang istri semua, seperti itu. Ya, jadi artinya ini sang suami tidak ada harta yang harus diwariskan kalau ia wafat. Demikian.